Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana dari IATB semester 2. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini tugas saya yaitu tentang peradaban Islam di wilayah Madura atau di Pulau Madura ya, teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi ya. Nah, yang pertama yaitu ada materi pembahasan. Nah, materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tentang sejarah penyebaran Islam di Madura. Nah, dan yang kedua yaitu perkembangan Islam di Madura. Oke, di slide selanjutnya yaitu sejarah penyebaran Islam di Madura. Nah, and the next. Oke, saya akan bacakan sejarah penyebaran Islam di Madura. Nah, Islam itu masuk di Madura dimulai dari kehidupan kecil, bukan dari kehidupan dalam keraton yaitu atau kerajaan ya, teman-teman. Seperti halnya yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Asia Tenggara. Nah, pada saat itu sudah banyak terutama di pelabuhan Kalianget. Nah, menurut Craig, sebagaimana dikutip oleh Jong, penduduk pantai selatan Sumenep pada abad ke-15 Masehi mulai berkenalan dengan agama Islam. Nah, keyakinan akan kepercayaan baru mula-mula disebarkan di daerah seperti Prenduan, yaitu tempat perdagangan yang mempunyai hubungan dengan daerah-daerah seberang. Nah, penyebaran agama Islam berlangsung sejalan dengan perluasan perdagangan. Penyebar agama Islam yang pertama adalah pedagang Islam dari India atau Gujarat, Malaka, dan Sumatera atau Palembang. Nah, jadi meskipun tidak secara intensif, Wali Songo bukanlah penyebar pertama agama Islam di Pulau Madura. Sebelum itu, masyarakat Madura sudah mengenal Islam melalui orang Gujarat yang singgah di pelabuhan Kalianget. Jadi, agama Islam ini mulai dikenal oleh masyarakat di Pulau Madura yaitu dengan jalur perdagangan ya, teman-teman. Jadi, awalnya itu bukan dibawa oleh Wali Songo, tapi mereka sudah mengenal agama Islam dari para pedagang yang singgah di pesisir-pesisir gitu, teman-teman. Oke, di slide selanjutnya. Nah, menurut Rifai, sebagaimana dikutip oleh Subaharianto, agama Islam secara intensif masuk ke Madura sekitar abad ke-15 Masehi, seiring dengan memudarnya pengaruh kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, pada pertengahan abad ke-15 Masehi di Jawa, datanglah seorang ulama Islam dari Campa yang merupakan ipar Raja Majapahit. Nah, ulama tersebut lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Nah, baru di sini ada peran yaitu Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Madura. Nah, dalam penyebaran agama Islam, Sunan Ampel membentuk organisasi pertama untuk menjalankan programnya secara sistemik. Nah, sebagai berikut yaitu yang pertama, Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Pada tempat wilayah kerja diangkat seorang badal atau pengganti untuk membantu wali. Nah, yang kedua, guna memandu penyebaran agama Islam, hendaklah diusahakan mendamaikan Islam dan tradisi Jawa. Yang ketiga, guna mendirikan pusat bagi pendidikan Islam, hendaklah dibangun sebuah masjid pusat. Nah, Sunan Giri atau Raden Paku yang merupakan salah satu dari 9 wali adalah yang bertugas mengislamkan wilayah seperti Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Jadi, Sunan Giri inilah yang bertugas atau mendapatkan tugas dari Sunan Ampel untuk menjadi seorang badal atau pengganti atau yang membantu wali tersebut. Tuh. Oke, di slide selanjutnya, di wilayah Madura, Sunan Giri mengutus 2 santrinya yang keturunan Arab yang bernama Sayyid Yusuf Al-Anggawi untuk Madura bagian timur atau daerah Sumenep dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, dan Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi untuk Madura bagian barat. Nah, kalau bagian barat itu ada Sumenep dan pulau-pulau. Nah, kalau di bagian barat Madura itu ada Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
Nah, makam Said Yusuf Al-Anggawi terletak di Desa Talanggo, Pulau Poteran yang berhadapan dengan Pelabuhan Kalianget. Nah, sedangkan makam Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi terletak di Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Pamekasan, yang lebih dikenal dengan sebutan Pujuk Kasambi. Nah, putra Sayyid Abdul Manan adalah Syekh Basyaniah yang dijuluki Bujuk Tompeng. Makamnya berada di Batu Ampar, Pamekasan. Nah, hingga saat ini makam Said Yusuf dan pemakaman Batu Ampar banyak dikunjungi peziarah dari Madura dan luar Madura. Jadi makam-makam beliau ini banyak sekali didatangi oleh peziarah gitu. Karena apa? Karena jasa beliau yang telah membawa Islam atau menyebarkan Islam di Pulau Madura. Oke, yang kedua sekarang tentang perkembangan Islam di Madura. Oke, the next. Nah, peran Wali Songo tidak dapat dipisahkan juga, walaupun Wali Songo bukan yang pertama kali membawa Islam ke Pulau Madura, tapi Wali Songo juga menyebarkan atau berperan juga dalam penyebaran Islam, gitu ya. Peran Wali Songo tidak dapat dipisahkan dalam sejarah penyebaran Islam di Madura, terutama pada masa perkembangan Islam di Tanah Jawa. Nah, tidak butuh waktu lama, pada abad ke-15 Masehi, para saudagar muslim telah mencapai kemajuan pesat dalam usaha bisnis. Nah, hingga mereka memiliki jaringan di kota-kota bisnis di sepanjang utara Jawa dan Jawa Timur. Hal ini juga diiringi dengan kemajuan dalam bidang dakwah atau penyebaran agama Islam. Nah, secara intensif, di Madura juga terjadi pembauran di kalangan elit karaton dengan maksud jika penguasa beragama Islam dan mengesahkan dirinya sebagai raja yang beragama Islam serta memasukkan syariat Islam ke dalam daerah kerajaannya, nah maka rakyat-rakyatnya ini lebih mudah menerima atau memeluk agama Islam, seperti pernikahan antara Said Ali Murtada atau Raja Pandita atau kakak dari Sunan Ampel yang melangsungkan pernikahan dengan Putri Arya Badirin. Nah, sedangkan Sunan Ampel juga sendiri selain menikah dengan Putri Arya Teja atau Mantri Tuban yang bernama Raden Ayu Chandrawati, juga menikah dengan putra Kiai Bangkoneng dari Pamekasan. Jadi bukan hanya dari jalur perdagangan Islam dibawa ke Pulau Madura atau disebarkan, tapi juga lewat jalur pernikahan gitu teman-teman. Nah, jalur pernikahan ini didukung dengan sudah adanya keraton atau kerajaan di Pulau Jawa. Jadi, ketika raja sudah memeluk agama Islam, maka rakyatnya pun sedikit demi sedikit akan mengikuti rajanya, yaitu dengan memeluk agama Islam. Oke, slide selanjutnya dikabarkan bahwa beberapa elit keraton Madura yang lain juga telah memeluk agama Islam. Nah, di sini banyak banget keraton atau kerajaan di Madura yang memeluk agama Islam, seperti Joko Tole atau penguasa Sumenep, Lembu Peteng, penguasa Sampang, Arya Menak atau Arya Menak Sunoyo, penguasa Hapropo, nah Bonorogo, penguasa Pamekasan juga, dan Ki Arya Pragalba, penguasa Bangkalan. Oke, dari kesimpulan di atas bisa kita simpulin bahwa yang pertama, Islam dibawa ke Madura yaitu dengan jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang-pedagang yang akhirnya banyak juga dikenal gitu. Nah, yang kedua yaitu dengan jalur pernikahan yang tadi yaitu oleh para raja-raja dari keraton-keraton yang ada di Madura gitu. Oke, yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atas perhatian kalian telah menyimak dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.